Pak. Aduh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Kayaknya lagi sibuk ini Pak. Ini lagi betul-betulin untuk merilis lagu. Lagu untuk Bapak atau untuk orang nih? Ya kalau memang ada orang yang minat ya bisa aja kita kasih sama orang itu asal cocok. Pantas aja gitu ya. Jadi sebetulnya nih saya kan baru di sini Pak ya. Ya. Cuman saya sering gitu lihat Bapak di CD, di YouTube. Terus juga saya sering lihat nama Bapak itu di lagu-lagu orang gitu Pak. Itu betul lagu Bapak gitu? Bagaimana? Betul lagu Bapak itu? Iya betul, benar itu. Jadi sebetulnya Bapak ini penyanyi atau? Ya kalau namanya begitulah, ada yang bilang sebenarnya saya sering bikin lagu, ciptakan lagu. Kadang ya bikin kaset PCD nyanyi. Apalah itu artinya itu. Untuk itu lagu untuk Tabaksel atau gimana Pak? Ya ada lagu daerah Tabaksel, kadang-kadang ada lagu nasional kalau ada yang minta. Nasional maksudnya bahasa Indonesia gitu ya Pak? Ya, Oh. benar. Jadi orang tuh gimana sih Pak? Mereka datang ke Bapak beli atau memang ada Bapak kerjasama dengan produser atau gimana gitu Pak? Oh itu udah jelas, kalau memang orang itu suka lagu saya ya itu harganya nego. Enggak. Nego dan itu ada durasi waktunya berapa lama lagu itu bisa saya ambil lagi balik kan gitu. Jadi istilahnya personal bisa datang ke Bapak gitu atau memang harus lewat agensi atau gimana gitu Pak? Bisa pribadi, person bisa datang. Oh, bisa, Pak, ya? Bisa. Enggak harus produsernya, enggak. Oh, kalau gitu walaupun istilahnya ada orang minta kayak misalkan saya suka sama lagu Bapak gitu, lagu Betul, baru Bapak ini. benar bisa. Walaupun saya minta satu lagu itu bisa gitu Pak? Bisa aja. Enak Tapi juga itu, Pak, ya? tapi kan ada juga itu nanti perjanjian kita itu gimana? Apakah lagu ini jangan sembarang dikasih sama orang tanpa sepengetahuan saya. Yang saya tahu kan untuk anak sendiri yang saya kasih, bukan sama orang lain gitu. Itu kan ada perjanjiannya masing-masing itu. Jadi kalau gitu Pak, gimana itu Pak? Kalau menurut pandang Bapak tuh, saya kan sering lihat nih Bapak di YouTube, ada kan channel Bapak itu Parlin Lubis kan Pak? Ya, channel Bapak itu Parlin Lubis. Benar. Jadi saya sering lihat itu di channel-channel orang gitu, ada yang nyanyi lagu Bapak segala macam, walaupun dia bukan official atau segala macam, itu memang dari Bapak atau mereka mengcover tanpa sepengetahuan Bapak? Bapak tahu itu? Nah, inilah masalahnya sebenarnya. Sebetulnya memang saya sering melihat ada lagu-lagu saya yang orang bawakan atau di cover-cover. Sebenarnya itu dalam hati saya itu kurang etis. Soalnya tanpa sepengetahuan saya, lagu saya diperdagangkan, bisa dibilang gitu karena masuk YouTuber kan. Itu kan cari uang namanya. Ya, betul Pak. Tanpa sepengetahuan saya. Umpamalah dulu, ini barang saya diambil orang tanpa sepengetahuan saya, itu namanya apa itu? Ya otomatis ya curi juga sih Pak namanya. Itu terserah dikategorikan bagaimana lah pendapat orang. Yang penting dalam hati saya, hati kecil saya kurang enak lah. Kecuali ada sepengetahuan saya dia bawa. Kan begitu. Betul juga sih Pak, memang walaupun pada dasarnya sah dalam YouTube, secara etis memang kayaknya kurang baik juga sih Pak ya. Udah pastilah. Karena ya bisa dibilang meraup untung dari hasil karya orang lain jeripai orang lain itu sendiri, nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba dia untung. Udah pasti. Gitu ya. Andai kata kita membuat lagu yang dibawakannya lagi untuk kesini ke situ kan nggak mungkin lagi, orang sudah banyak yang melihat, berarti udah jelas rugi kita juga itu. Soalnya seperti yang saya katakan tadi lah, bagaimanakah barang kita diambil orang tanpa sepengetahuan pemiliknya, apa namanya itu? Itu aja singkatnya. Ngeri juga sih sebetulnya Pak ya kalau udah masalah kayak gini.
Sebenarnya begitu memang. Jadi, oh ya Pak, saya penasaran sebetulnya Pak. Bapak kan sering nulis lagu gitu, ciptain lagu. Iya. Tahu nggak sih Pak, berapa banyak gitu karya Bapak yang udah Bapak ciptain selama ini gitu? Saya rasa kalau nggak salah ya lagu daerah, namanya sih lagu daerah. Kebanyakan lagu daerah lah ya. Kalau 300-400 ada lah, 300-400 judul. Pantas lah ya kalau disebut orang Bapak tuh Begitulah, legendaris lah ya. Lagu daerah Tabaksel, Tapanuli bagian selatan, Sumatera Utara. Jadi sampai sekarang masih Masih, insya Allah, alhamdulillah masih di bisa. CD Pak atau Ya itu tergantung yang minta lagu. Kalau memang dia mau dibikin kemana ya terserah dia. Yang penting sama kita sudah ada nego. oh gitu ya Pak ya. Nah, ya terserah dia kemana, ke YouTube ke PCD kemana. Yang penting kan udah nego sama kita, udah ada perjanjian. Menarik kayaknya tuh Pak kalau istilahnya boleh satu lagu gitu minta dari Bapak. Oh ya Pak, saya juga gini loh Pak, saya mau nanya sedikit nih Pak ya. Ya. Menurut Bapak tuh dunia seni atau seni lah menurut Bapak di tempat kita Tabaksel ini itu gimana Pak? Bernilai atau gimana? Seperti Bapak kan Bapak bilang ada orang beli ke Bapak sebuah lagu atau Bapak sendiri yang secara panggung ke panggung atau langsung dari production. Nilai seni di tempat kita itu gimana sih Pak? Memang nilai seni itu tinggi atau masih dipandang sebelah mata sih Pak? Sebenarnya kalau saya menilai, kalau seni itu di daerah Tabaksel ini besar, banyak sebetulnya, banyak. Apalagi orang-orang seniman tarik suara itu banyak yang berbakat. Tetapi kadang-kadang jalurnya untuk untuk menonjolkan karakternya, bakatnya itu kadang-kadang salah jalan. Salah jalannya itu contohnya mau bikin sensasi bagaimana supaya orang suka, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Nah itu. Jadi sebetulnya nilai seni di daerah kita ini tinggi berarti? Tinggi sebenarnya. Tinggi sebenarnya. Sebenarnya kita sendiri yang naik turunkan pamor kita lagu-lagu daerah ini. Kemudian Pak, ini loh Pak, Bapak kan sebagai seorang penyanyi juga gitu ya Pak ya, yang udah senior, yang udah melalang buana, nggak cuma di Tabaksel aja, bahkan sudah di luar itu juga kan. Jadi menurut Bapak tuh seni yang berkembang di tempat kita tuh, atau misalkan kita khususkanlah ke lagu-lagu Mandailing sekarang gitu. Menurut Bapak gimana perkembangannya? Bagus kok. Bukan di lingkup kita Tabaksel aja sekarang kalau lagu-lagu Tabaksel ataupun lagu Mandailing. Sudah merambah itu ke daerah-daerah lain. Meluas juga sih Nusantara ya Pak? Alhamdulillah sekarang udah banyak yang suka. Suku-suku lain sudah banyak yang suka. Gini loh Pak, saya juga masih penasaran sebetulnya Pak. Ya. Sebab kalau dibilang mengikuti lagu saya masih belum terlalu mendalam kan. Apalagi soal tentang Bapak ini langsung boom gitu kotak saya, tiba-tiba saya diundang gitu untuk bertemu Bapak, itu kan bangga kali sebetulnya saya. Jadi saya mau tanya nih Pak, sebetulnya awalnya itu Bapak itu terjun ke dunia musik ini sejak kapan ya Pak? Masih ingat gak tuh Bapak ceritanya tuh? Sebetulnya ya maklum aja lah umur kita udah lebih setengah abad ya. Iya Pak.